جسدي وروحي الله وبركاته. إن الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى أيضا: الذين إن مكانهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر walillahi akibatul umur. Hadirin jamaah sidang Jumat yang senantiasa mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang baik ini marilah kita gunakan untuk meningkatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segenap nikmat, rahmat dan karunia pada kita sekalian sehingga kita dapat hadir memenuhi panggilan Allah, melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Tentunya kita menyadari bahwa semua itu adalah berkat perkenan rahmat dan ridho dari Allah Jualla pada kita sekalian. Tanpa perkenan rahmat dan ridho dari Allah, tidaklah mungkin kita dapat mampu untuk melangkahkan kakinya ke masjid yang berbahagia ini. Terbukti hadirin yang berbahagia, Allah sudah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa darul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang mengaku dalam dadanya ada iman, ketika diseru untuk melaksanakan sholat Jumat, maka datanglah ke masjid. Berhenti semua permasalahan transaksi jual beli yang sifatnya duniawi. Yang demikian itu sesungguhnya hanya orang-orang yang berimanlah yang mengetahui semua fadilahnya. Buktinya hadirin yang berbahagia, detik ini saat ini yang mengaku dirinya beriman, tapi masih juga banyak yang malah melintang di perjalanan, tidak bergeming dengan kumandangnya azan. Padahal ini adalah panggilan kemuliaan untuk orang-orang yang beriman. Hadirin jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga tetap tercurah atas junjungan Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya minad dhulumati ilan nur, dari sebuah kegelapan menuju cahaya ad-dinul Islam, ad-dinul khalis, ad-dinul qayyim. Agama Islam, agama yang lurus, agama yang kuat, agama yang bisa dipercaya untuk menyampaikan, membawa hambanya bertemu dengan Rabb sang pencipta langit dan bumi ini adalah satu, agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi Allah hanyalah Islam. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melalui mimbar ini marilah kita tingkatkan takwa kita kehadirat Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dengan menghunjamnya iman, mampu menggeliat mengimplementasikan nilai-nilai imannya terwujud dalam bentuk takwa dan takwanya terwujud dalam bentuk amaliyah, amal soleh. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah hendak menciptakan langit dan bumi serta seluruh isinya, terlebih dahulu Allah menciptakan pena dan buku induk besar. Pena fil lauhil mahfud, buku induk besar untuk menulis semua apa yang akan terjadi
pada kehidupan sampai dengan hari kiamat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pantas hadirin yang dimuliakan Allah, hanya manusia yang dipercaya oleh Allah untuk menegakkan kalimat-kalimat tauhid. Hanya manusia yang dipercaya oleh Allah untuk menegakkan dan memelihara kondisi bumi ini. Ketika Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 30, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ingatlah ketika Allah mengumpulkan seluruh para malaikat yang ada fis sama wal ard, yang ada di langit dan di bumi. Sesungguhnya aku akan menciptakan makhluk yang namanya manusia sebagai khalifatul fil ard, sebagai pemimpin di muka bumi ini. Seakan-akan seluruh malaikat protes hadirin. Qalu, semuanya menjawab, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, akankah engkau menciptakan makhluk baru yang namanya manusia, padahal dia manusia itu nanti saling bermusuhan sesamanya, bahkan saling mengadakan pertumpahan darah sesamanya, sedangkan kami semua para malaikat senantiasa bertasbih, tunduk, patuh, beribadah padamu. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah menjawab dengan jawaban yang pendek dan singkat tapi tegas. Diam wahai para malaikat, aku lebih tahu apa yang kamu tidak ketahui. Semua tertunduk para malaikat yang ada di langit dan di bumi dengan jawaban kunci dari Allah Subhanahu wa taala. Tafsir Ibnu Katsir jilid 4 menyatakan, hadirin yang berbahagia, jelaskan oleh Ibnu Abbas, ahli tafsir, tangan kanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan bahwa qala inni a'lamu ma la ta'lamun adalah sebuah kunci, bahwa disitulah Allah tidak diam saja, tidak serta-merta setelah menciptakan makhluk yang namanya manusia membiarkan hidup begitu saja. Tidak, tapi Allah pasti akan membuat sebuah petunjuk sebagai guidance untuk kehidupannya, sebagai roadmap, peta jalan hidup yang akan sampai menuju pada Rabb-Nya. Itulah Al-Quranul Karim. Nah hadirin yang berbahagia, bulan ini adalah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, hudallin nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas bagi manusia, serta sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil bagi manusia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudallin nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jamaah hadirin yang berbahagia, Ramadan ini di dalamnya Allah menurunkan Al-Quran lengkap fi lauhil mahfud, yang sudah ditulis oleh Allah melalui penanya. Makanya ayat yang pertama turun secara berangsur-angsur dari Baitul Hijjah menuju kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril adalah surat Al-Alaq. Iqra, bacalah, karena sudah ditulis dengan pena, tidak mungkin kalau tidak dibaca. Bacalah. Iqra bismi, dengan nama Rabb, dengan nama Rabb-Nya yang telah menciptakan kamu dari segumpal darah. Khalaqal insana min 'alaq, menciptakan manusia dari segumpal darah.
Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah sebuah bentuk ibadah yang disebut dengan panen raya amal soleh. Karena barang siapa yang menjalankan ibadah satu saja, ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan, pahalanya akan dilipat gandakan 70 kali, bahkan 700 kali hadirin. Tidak ada di bulan-bulan lain. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, dalam sebuah hadis, orang yang sudah meninggal dunia itu akan menyesal. Ya Rob, tangguhkan aku, kembalikan aku, sebentar saja aku akan melakukan amal soleh. Apalagi di bulan Ramadan begitu berlipat ganda 700 kali, yang tidak ada di bulan-bulan lain. Dan aku akan bersodakoh. La yastakhiruna sa'atahu wa la yastaqdimun. Tidak bisa diakhirkan sedikit pun dan tidak bisa dimajukan sedikit pun. Kalau itu ajal sudah tiba, waktu yang telah dijanjikan dari Allah kepada seorang masing-masing hamba sudah tiba. La yastakhiruna sa'atahu wa la yastaqdimun. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mumpung kita masih diberikan kesempatan, yang gerak hatinya, zikirnya saja dapat pahala. Yang gerak ucapan lisannya membaca Al-Quran sudah banyak pahalanya. Yang gerak tangannya untuk menolong itu juga sudah dapat pahala banyak. Yang kakinya melangkahkan ke majlis taklim, ke masjid, itu mendapatkan pahala. Betapa tidak hadirin, betapa kita tidak memanfaatkan momentum Ramadan yang begitu mulia, yang begitu dahsyat. Amal soleh pahalanya dilipatkan 700 kali. Hadirin yang dimuliakan Allah, mumpung masih ada kesempatan, masih 5 hari ke depan, kita beriktikaf di masjid, kita berdiam di masjid, terus membaca Al-Quran. Yang belum selesai tadarusnya sampai 30 juz, selesaikan sampai 30 juz. Dan sikapi Al-Quran, minimal ada 6 hal hadirin dalam mensikapi Al-Quran. 6 hal mensikapi Al-Quran. Yang pertama adalah membacanya dengan tartil, dengan benar, tajwidnya, makhrajnya dengan benar, sesuai dengan kaidah-kaidah bagaimana membaca Al-Quran yang benar. Ini yang pertama. Yang kedua adalah setelah membacanya benar, memahami artinya, maksudnya apa yang terkandung dalam Al-Quran. Mana mungkin kita bisa meresapi dalam hati kalau apa yang dibaca kita tidak paham, tidak mengerti. Untuk itu kita harus mampu berusaha ke tahap yang kedua, memahami artinya. Banyak guidance yang bisa untuk kita membantu agar kita paham terhadap Al-Quran. Banyak terjemahan Al-Quran, tafsir Al-Quran, Departemen Agama, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Manar, dan lain sebagainya. Itu membimbing kita agar kita paham terhadap Al-Quran hadirin. Itu yang kedua, memahaminya. Setelah memahaminya hadirin, tentunya hati membenarkan dan merasa mencintainya, mencintai Al-Quran. Karena kita sudah paham, berarti kita harus mampu untuk mencintainya. Kalau sudah mencintainya, kemana saja kita pasti rindu terhadap Al-Quran, kemana saja pasti dibawa, kemana saja pasti diingat. Itu kalau kita mencintainya. Itu yang ketiga hadirin. Mensikapi Al-Quran yang keempat adalah setelah mencintainya, mengamalkannya. Petuah-petuah, nilai-nilai, perintah dan larangan yang ada dalam Al-Quran ini harus diamalkan. Namun di sini hadirin, sesuai dengan kemampuan kita. Tapi bukan hanya sekedar kemampuan itu asal-asal saja. Kita harus bermuhajadah, harus benar-benar serius dan bersungguh-sungguh untuk memahami bagaimana dan mengamalkan sesuai dengan petuah-petuah yang ada dalam Al-Quran hadirin. Ini adalah mengamalkan, mengimplementasikan nilai-nilai kandungan Al-Quran. Yang kelima hadirin, setelah kita memahami, kemudian
kita melaksanakan atau mengamalkan. Tentunya kalau kita sudah mengamalkan adalah kita harus mampu membentuk kesolehan pribadi. Tapi sesungguhnya yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya bukan berhenti kepada bagaimana membentuk kesolehan pribadi masing-masing manusia, pribadi yang membaca Al-Quran saja. Karena di luar kita masih banyak orang-orang yang belum paham terhadap Al-Quran. Maka dari itu yang kelima adalah mendakwahkannya. Mensikapi Al-Quran yang kelima adalah mendakwahkannya kepada orang lain. Minimal mendakwahkan kepada istri kita, kepada anak-anak kita, cucu kita, tetangga kita, saudara kita, dan kemudian kepada khalayak umum, saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat fi kulli makan, di seluruh dunia. Nah, yang keenam hadirin, menjaganya. Menjaga Al-Quran itu adalah sebuah kewajiban, karena umat Islam itulah memiliki izzah, kekuatan dan harga diri. Bagaimana cara mensikapi menjaga Al-Quran? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua bagaimana cara mensikapi Al-Quran itu, ini dijelaskan dan didorong oleh firman Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Imran, surat yang ketiga ayat 133, wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk menggapai ampunan dan ridho Allah serta surga yang luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, diperuntukkan hanya untuk orang yang bertakwa saja. Pantesan hadirin, ending daripada proses saum di bulan Ramadan ini la'allakum tattaqun, agar kita mampu menjadi hamba yang bertakwa. Dalam surat Al-Baqarah surat 2 ayat 183, inputnya adalah orang-orang yang beriman yang dipanggil dengan harfu nidanya, kalimat panggilan kasih sayang dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang mengaku dalam dadanya ada iman, kutiba alaikumusiyam, masuklah dalam sebuah proses saum, yaitu di bulan Ramadan. Yang tadi alat dukung saum itu banyak, silaturahmi, memberikan takjil, membaca Al-Quran, tahlil tahmid, sholat berjamaah, sholat sunnah rawatib, sholat duha, qiyamul lail, sholat taraweh, dan lain sebagainya. Itu adalah varian-varian yang mendukung daripada proses kutiba alaikumusiyam, proses diwajibkannya saum. Untuk apa? Kalau kama kutiba alal ladina min qablikum, ini sebagai penjelas hadirin, bagaimana saum itu sudah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita. Ini penjelas sebuah kisah sejarah yang menjelaskan bahwa saum ini diwajibkan kepada orang sebelum kita. Endingnya, tujuan goalnya adalah la'allakum tattaqun, agar imannya berubah dalam sebuah proses menjadi orang yang bertakwa. Hadirin, jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk itu marilah kita, beberapa hari yang kemudian kita akan ditutup dengan membayar zakatul fitrah, bersihkanlah jiwa kita dengan terakhir membayar zakatul fitrah. Tapi jangan lupa juga hadirin yang dimuliakan Allah, lihat harta-harta kita, apakah sudah dizakati atau belum. Zakatul mal jangan sampai terlewatkan, karena sesungguhnya ketika kita sudah masuk nisabnya tapi tidak mau mengeluarkan zakat, justru harta itu akan dibakar bersama orang-orang yang memiliki harta itu. Naudzubillah min dzalik. Untuk itu mumpung masih di dunia, harta kita masih bisa kita gerakan untuk apakah untuk jalan fujuroha atau watakwaha. Karena dalam diri manusia hadirin yang berbahagia, Allah bekali dua jalan. Silahkan manusia mau memilih jalan yang mana. Fa'alhamaha fujuroha watakwaha. Dan sengaja aku ilhamkan, aku bekali kepada manusia semuanya dengan jalan maksiat, keburukan, kejahatan, dan jalan takwa. Kitalah yang harus mampu untuk memilihnya. Tentunya orang yang cerdas,
orang yang beriman adalah memilih jalan takwa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya memilih jalan takwa adalah jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan jalan yang penuh kemuliaan, karena Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kita semua. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk itu berbekalah. Kalau kita mengerti dan paham, sebaik-baik bekal adalah takwa. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka dari itu kita sempurnakan iman kita. Lakukan dengan penuh keikhlasan, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua makhluk, malaikat, jin dan manusia diwajibkan untuk beribadah, tapi beda-beda caranya. Malaikat senantiasa la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu selalu tidak pernah membangkang, segala perintah-perintah Allah pasti selalu dijalankan. Namun manusia kadang kalanya kalau dia lupa, ada juga yang membangkang. Ini masih ada satu jalan hadirin, munibina ilallah. Ada satu jalan ketika kita lupa dan lalai, yaitu jalan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ramadan inilah sebagai sarana untuk bertobat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah gusar, tidak usah kita menyesal dan lain sebagainya. Apa-apa yang berkepanjangan tapi kita tidak melakukan tobat, itu tidak berguna. Yang paling penting